Untuk kajian malam hari ini kita akan membahas kembali kitab Tauhid, masih bab pertama yaitu Tauhid, kedudukan dan hakikatnya itu. Sampai pada kesimpulan, dan catatan kami pada kesimpulan nomor 10 dari sekitar 24 kesimpulan. Belum bisa ya? Baik, natijah atau kesimpulan nomor 10 dari bab pertama yaitu Tauhid, kedudukannya dan hakikatnya. Ayat-ayat muhkamat, ayat Muhammad itu ayat yang jelas, sorry, bisa diambil kesimpulan hukum. Beda dengan ayat-ayat mutasyabbihat yang kadang-kadang tidak bisa dipahami makna yang terkandung di ayat tersebut. Contohnya misalnya alif lam mim. Alif lam mim memang artinya tidak ada yang mengetahui makna yang terkandung. Hanya saja Allah yang mengetahui hakikat makna terkandung dari simbol-simbol huruf-huruf alif lam mim. Yang tersebut dalam surat Al-Isra mengandung 18 masalah. Dimulai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taj'al. Janganlah kamu jadikan ma'ah bersama-sama Allah, yaitu Allah, ilahan, sembahan akhir yang lain. Fatak udah, maka kalau ada orang menyembah di samping menyembah Allah juga menyembah sembahan-sembahan yang lain, berakibat fa ini menjadikan jawab, maka sudah barang tentu pasti mereka akan diposisikan, didudukkan pada tempat madmuman, tempat yang terhina ini. Makhdulan, dan kan tempat yang diduduki adalah tempat yang tercela. Di mana itu tempat yang tercela, tempat yang hina? Ya di neraka. Karena dia telah melakukan syirik, bukan syirik kecil, syiriknya syirik akbar, syirik besar. Kenapa? Karena ada orang menyembah, di samping menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyertakan sembahan-sembahan yang lain. Sholat rajin, tapi dia masih percaya dengan kekuatan-kekuatan gaib. Misalnya keyakinan-keyakinan atau kepercayaan animisme, dinamisme, dan lain-lainnya. Percaya pada benda-benda ini punya kekuatan gaib, percaya pada ada tempat-tempat tertentu punya kekuatan gaib. Padahal dia sholat rajin, maka orang tersebut sudah melaksanakan wala la taj'al ma'allah itu, ma'allah ilahan akhar itu. Gak ketulungan dosanya itu. Dan diakhiri dengan firman-Nya wala taj'al ma'allah ilahan akhar, sama dengan tadi itu. Dan janganlah kalian menjadikan bersama-sama Allah ilahan, sembahan-sembahan akhar yang lain. Kenapa? Fatulko, maka kamu akan dilemparkan. Maksudnya bukan masuk dengan baik. Dilemparkan itu kan maksudnya orang yang terhina itu. Kemana itu? Fi jahannam. Maluman, dalam keadaan hina, madhuran, dalam dijauhkan dari rahmat Allah itu. Kama rahimakumullah, ketika itu Rasulullah SAW cerita tentang masalah neraka jahanam. Duduk dengan beberapa sahabat, Rasulullah menanyakan kepada sahabat, apakah kamu mendengar suara? Tidak sama sekali ya Rasulullah, kami tidak mendengar apa-apa itu. Barusan
Aku mendengar batu yang dilemparkan dari pinggir neraka jahanam sekarang pada sampai dasar neraka jahanam selama 70 tahun. Gak main-main itu. Perjalanan 70 tahun itu bukan waktu yang pendek, ya rahimakumullah. Betapa sangat jauhnya, betapa sangat dalamnya neraka jahanam. Ngeri lah itu neraka jahanam itu. Kalau ada orang dimasukkan neraka jahanam, ya sudahlah. Ini suatu adab yang sangat menyedihkan. Maka tentu kita harus betul-betul membersihkan tauhid akidah kita dari kesirikan-kesirikan, terutama syirik-syirik akbar. Serta Allah mengingatkan kepada kita akan pentingnya masalah-masalah ini dengan firman-Nya, dzalika yang demikian itu mimma. Dari apa-apa, mim itu mimba dia, mimma itu barang. Auha yang aku wahyukan ilaika kepadamu Muhammad. Rabbuka yaitu oleh Rabb kamu yaitu Allah. Semuanya minal hikmah, ada hikmah-hikmahnya. Kadang hikmah ini tidak bisa ditangkap dengan panca indera, tapi bisa ditangkap dengan hati nurani. Orang-orang punya kekuatan-kekuatan tertentu yang bisa menangkap hikmah di balik wahyu-wahyu yang kadang-kadang makna doirnya, di balik makna doir ada makna batinnya. Itulah kehebatan Al-Quran, mujizat Al-Quran. Al-Isra ayat berapa ini? 39, lanjutan tadi itu. Itulah kandungan bab pertama nomor 10. Lantas kandungan yang 11 ayat dalam surat An-Nisa. Disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'budullaha dan beribadalah, nyembahlah kalian semuanya kepada Allah, wala tusriku, dibarengi jangan sekali-kali ketika menyembah kepada Allah kamu melakukan kesyirikan bihi dengannya syai'an, dengan suatu apapun. Jadi wa'budu itu adalah amar, ini termasuk isbatnya. Wala tusyrik ini ada menafikan sembahan-sembahan selain Allah, dinafikan semuanya. Penegasan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Kandungan yang 12, perlu diingat wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat akhir hayat beliau. Apa pesan Rasulullah akhir hayat ini? Pesannya tetap masalah menjaga masalah tauhid. Sebab ada cerita jamaah rahimakumullah di akhir-akhirnya ada cerita panjang tentang masalah Rasulullah saat sakit keras didampingi beberapa istrinya itu. Istrinya menyinggung cerita perjalanan ke negara Habasyi atau Ethiopia. Di sana kan negaranya negara agamanya Nasrani itu. Ada yang menceritakan di antara salah seorang istri Rasulullah yang ikut ke sana, di sana ketika ada orang meninggal dunia, makamnya kemudian dia buat tempat untuk ibadah, dalam bahasa hadis masjid, ya kan ini, untuk diagungkan. Pada Rasulullah ketika sakit keras, lantas Rasulullah mata beliau, ya, meripat beliau langsung melek seperti orang syahid itu. Sambil wajahnya itu kelihatan marah, menyampaikan, itulah kebiasaan kata Rasulullah di antara orang-orang dahulu. Manakala kalau ada orang-orang solih di antara mereka meninggal dunia, di makam-makam mereka, di kuburan-kuburan mereka dijadikan tempat ibadah. Kata Rasulullah, pesan Rasulullah,
Nanti kalau saya meninggal dunia, janganlah makamku diperlakukan seperti mereka-mereka itu. Bahaya sekali itu. Itulah jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat, menyaksikan, baik secara langsung maupun melalui siaran-siaran media sosial atau TV-TV. Makam Rasulullah itu kan sejatinya kan bukan di masjid, di luar masjid. Abu Bakar, Umar itu di luar masjid, di rumah pribadinya Aisyah itu. Akhirnya masjidnya diperluas, ya, otomatis makam tersebut ada di dalam masjid. Lantas ketika itu jamaah rahimakumullah, kebijakan pemerintahan Arab Saudi. Saudi itu kan sejalan tauhidnya dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Inginnya itu mau dipindah makam Rasulullah dengan para sahabat dua itu. Dipindah supaya tidak di dalam masjid. Karena melaksanakan amar perintah Rasulullah tadi itu. Khawatirnya begitu. Lantas ada usulan dari beberapa negara, salah satu diantaranya dari Indonesia, organisasi yang mengusulkan ke sana, supaya makam Rasulullah dan dua sahabat dipertahankan kan, sebagai situs sejarah itu. Akhirnya diiyakan. Tapi walaupun begitu jamaah rahimakumullah, upaya pemerintahan Arab Saudi dalam menjaga tauhid, jangan sampai ada orang-orang Islam terutama bagi jamaah umroh atau jamaah haji atau orang ziarah ke sana, jangan sampai memuja-muja makam Rasulullah dan makam dua sahabat tersebut. Jadi itu sampai diupayakan sedemikian rupa ya, supaya orang tidak berdekatan-dekatan di sana itu. Bahkan kalau penjaringan mungkin pegang apa namanya itu, pembatasnya itu mungkin ada kelihatan, kalau tahu askar itu dimarahi gitu. Ya itulah, supaya orang-orang jangan sampai di sana itu adalah tergelincir akidah tauhidnya itu. Memuja-muja kepada Rasulullah SAW dan dua para sahabatnya itu. Jadi wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Karena kenyataan jamaah rahimakumullah yang namanya zaman-zaman dahulu Indonesia, Lata wal Uzza itu kan bukan berhala itu bukan, tapi tokoh-tokoh mereka, maka mereka kemudian diwujudkan berhala, kemudian disembah-sembah seperti itu. Lata wal Uzza disebutkan dalam surat Nuh itu. Panawa yang ketiga itu. Itu kebiasaan mereka, ada orang-orang tokoh, orang-orang hebat, orang-orang alim, para ulama, kemudian mereka keramatkan, dikultuskan makam-makam mereka, disembah-sembah itu. Ternyata itu sudah terjadi sejak masanya zaman Nabi Nuh. Terus berlangsung lama itu. Ya sampai sekarang juga masih ada tentunya itu. Dua belas kandungan artinya itu. Perlu diingat wasiat tadi kita. 13. Mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan. Apa hak Allah? Hak Allah itu adalah ditauhidkan dan hanya disembah. Sembahlah aku, Allah itu. Maka Allah punya kewajiban untuk apa? Tidak mengadab kita itu. Jadi kalau kita sudah menyembah dengan Allah tanpa ada kesirikan-kesirikan, insya Allah kita tidak akan, bukan insya Allah, pastilah kita tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan kandungan yang ke-11, mengetahui hak para hamba itu. Hamba Allah yang pasti ini, pasti akan dipenuhinya oleh Allah itu. Apabila mereka melaksanakan haknya Allah. Jadi kalau kita melaksanakan hanya Allah, pasti Allah akan melaksanakan haknya Allah kepada kita. Apa dia? Allah tidak akan mengadab kita itu. Kalau kita melaksanakan hak Allah, apa hanya? Hanya Allah itu hanya kewajiban kita menyembahnya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya itu. Kesimpulan kandungan yang 15 bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebagian para sahabat ketika itu. Hanya yang bisa menangkap adalah orang-orang sahabat yang kebetulan memang diberikan hidayah taufik dan hikmah oleh Allah. Siapa di antaranya? Mu'adz bin Jabal itu.
Ketika itu menangkap pesan-pesan Rasulullah. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, kami mungkin pernah menceritakan dan mungkin panjenengan pernah membaca atau mendengar nanti dibangkitkan di padang mahsyar Mu'adz bin Jabal itu adalah memimpin para kiai-kiai atau para alim-alim sedunia itu sejak mulai Nabi yang dahulu sampai Nabi yang terakhir mungkin Nabi Muhammad sampai ila yaumil qiyamah itu dipimpin oleh Mu'adz semuanya itu di depannya sejauh anak panah dilemparkan kira-kira ya sepanjang 100 meter di belakang Mu'adz semuanya itu ya itulah kehebatan Mu'adz ketika ada persoalan-persoalan ditanyakan kepada Rasulullah tanya kepada Mu'adz, bagaimana kalau persoalan kamu selesaikan dengan apa? Ya dengan bikitabillah ya Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an tapi Al-Qur'an tidak kamu temukan. Tapi sunnati dengan sunnah. Kalau sunnah tidak ada lagi. Fajidadu birra'yi. Itulah upaya terakhir. Kalau Al-Qur'an tidak ditemukan, di hadis tidak temukan, barulah menggunakan akal kita untuk berijtihad. Lalu siapa yang punya hak ijtihad? Yaitu orang-orang atau para alim ulama yang punya kemampuan, kapasitas dan syarat-syarat sebagai mujtahid. Kita ini enggak. Bukan kelasnya kalau kita disebut mujtahid, kita dan muttabi saja ngikuti aja itu. Pendapat yang kita tahu alasan dalilnya. Kata orang bujon enggak potongan nih kalau kita disebut mujtahid tidak, bukan kelasnya kita. Jadi ya, ini catatannya. Kandungan nomor 11 boleh merahasiakan ilmu boleh. Masalah ini untuk maslahat. Misalnya kalau misalnya disampaikan justru orangnya sampai bingung, nggak paham, kemudian akhirnya mereka tidak punya dasar pemahaman yang sempurna, akhirnya mereka salah kaprah. Nggak boleh, tahan dulu. Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz mengatakan tentang masalah tersebut saat dia menjelang wafatnya itu. Wafat kemudian disampaikan hadisnya. Kenapa? Karena takut kalau nggak disampaikan termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kitman ini tidak boleh dalam Islam. Kalau kita punya ilmu, tidak boleh kita sembunyikan. Kita sampaikan. Baliu ini walau ayat sampaikan. Tapi lihat kondisinya, siapa yang diajak bicara, siapa audiennya, siapa jamaahnya. Kalau masyarakatnya misalnya nggak paham masalah ini, disampaikan malah bingung, jangan. Ada temponya, ada waktunya, ada situasinya itu. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Mu'adz. 17. Dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama muslim suatu berita yang menggembirakan. Memang prinsip Islam itu kan menggembirakan. Taisir itu kan memberikan kegembiraan. Karena Islam itu memang prinsip dasarnya adalah memberikan gembira kepada orang-orang yang menganut ajaran Islam. Menyenangkan ajaran Islam kalau kita betul-betul paham kita ya, tentu secara sempurna itu. Sehingga kalau kita melaksanakan syariat Islam, tidak ada yang tidak menyenangkan, menggembirakan. Bahkan kalau kita melaksanakan ibadah, rasa-rasanya kita seperti rasa-rasanya kita apa? Rasanya nikmat sekali. Itulah orang-orang yang betul-betul memahami hakikat tauhid, hakikat iman itu. Serasa dia itu kalau misalnya sholat sebagaimana Rasulullah kan berdoa kepada Allah, ya Rasul, ya Allah itu jadikanlah itu dengan sholat ini menjadi qurrata ayun. Maksudnya apa? Rasulullah itu wisatanya, pikniknya Rasulullah itu adalah di sholat. Sholat itu Rasulullah merasa gembira, senang gitu. Kalau kita seperti itu, wah luar biasa panjenengan dengan sholat itu. Dengan begitu panjenengan karena senang, gak gopo-gopo, gak banter-banteran. Kalau ada orang sholat banter-banteran ini berarti mereka gak merasa nikmat, gak merasa senang itu. Justru Rasulullah minta kepada Allah dengan sholat itu dia merasa gembira, merasa senang. Mari kita mencoba seperti itu. Insya Allah sholat kita tidak gobo-gobo, nggak tergesa-gesa, itu tenang, menikmati, menyenangkan, ya, senang dengan sholat. Seakan-akan kalau misalnya tidak ada sholat, seakan-akan panjenengan susah itu. Itulah
sebetulnya orang-orang yang betul-betul yang memahami hakikat keimanan dan merasakan kelezatan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam, syariatnya memang menggembirakan, tidak ada yang menyulitkan, tidak ada yang tidak membuat kita itu gembira itu. Tidak akan membuat kita itu susah, tidak. Kalau kita paham secara sempurna, secara utuh syariat Islam, termasuk dalam masalah ibadah. 18. Rasulullah merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Kalau disampaikan langsung nanti ada orang-orang malas, gak rajin beribadah, hanya mengantukkan pada kalimat La ilaha illallah, dijamin masuk surga itu. Hingga orang-orang tidak ada ikhtiar, berusaha keras untuk melaksanakan ibadah secara tekun kepada Allah. Kesimpulan kandungan 19, jawaban orang yang ditanya sedang dia tidak tahu adalah Allah wa Rasul alam. Itu bagus takdirnya para sahabat. Andai kata sahabat tahu itu, mereka mengatakan enggak, Allah ya dan Rasulnya yang mengetahui, walaupun sahabat ada yang tahu itu. Itulah takdirnya sahabat, santrinya itu, muridnya Rasulullah itu. Walaupun ada yang tahu, tidak mengatakan aku tahu Rasul, enggak itu. Kecuali kalau Rasulullah menanyakan sesuatu yang Rasulullah tidak paham. Suatu ketika Rasulullah nanti di sini akan sampai itu. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, nadar nyembelih kurban lah, kalau bahasa sekarang kurban. Tapi di sembelihnya dia punya tempat tertentu di Buana itu. Minta izin kepada Rasulullah ketika itu. Padahal sembelihan saja, nyembelih, masalah nyembelih. Buana. Buana itu kalau dari kota Mekah sekitar perjalanan 90 kilo ke arah ke Taif. Lantas Rasulullah nggak mengatakan iya atau tidak. Tanya pada sahabat-sahabat lain itu. Apakah di antara kalian ada yang tahu daerah Buana itu? Ada yang mengatakan, saya tahu ya Rasulullah itu. Ditanya lagi, apakah di tempat tersebut pernahkah digunakan untuk tempat ibadah orang-orang jahiliyah? Menyembah berhala mereka di sana. Atau menyembelih kurban di sana, nadar di sana itu. Sepengetahuan tidak ada ya Rasulullah itu. Masih Rasulullah belum pas lagi, tanya lagi, apakah di sana pernah dijadikan misalnya tempat hari raya mereka di sana itu? Untuk ibadah mereka di tempat tersebut. Mereka mengatakan, enggak ya Rasulullah. Lantas silakan sembelih di sana itu. Bayangkan, masalahnya beli saja saya begitu, Rasulullah sangat telitinya itu. Kenapa? Kalau khawatir, kalau misalnya di sana pernah dipakai untuk misalnya membuang sesaji lah di sana, kalau bahasa sekarang itu, sesajen. Kemudian dilaksanakan di sana, inilah bahayanya nanti akan, walaupun dia itu Islam, sholat 5 waktu. Lalu sih wong nyembelih kok jauh-jauh ke sana, ada apa itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka Rasulullah menanyakan supaya bersih sama sekali dari kesirikan. Samalnya dengan orang sekarang, ya, wong ziarah kok ado-ado, lapo ziarah kok ado-ado. Wong atasnya kuburan itu. Kan gitu kan logikanya. Kuburan kan banyak di mana-mana itu. Ini ziarah itu kan untuk mengingatkan kepada kematian itu. Makanya sunnah hukumnya kalau tujuannya ke sana. Tapi kalau misalnya ada maksud tertentu, ya ini ada apa ini? Nah ini yang menjadi pertanyaan jamaah rahimakumullah. Sama dengan tadi Rasulullah. Nyembelih kok ado-ado ning kono. Ini kan orang tempatnya nyembelih itu. Ada apa kok di sana itu? Ditanyakan. Jangan-jangan di sana dulu dipakai untuk orang jahiliyah, ibadah di sana. Saji di sana itu. Akhirnya jawab, tidak ada Rasulullah, ya silakan sembelih di sana. Begitu jamaah rahimakumullah. Rasulullah dalam rangka menjaga tauhidnya para sahabatnya seperti itu, saking hati-hatinya Rasulullah itu. Baik, kita lanjutkan. 20, boleh menyampaikan ilmu kepada orang tertentu, boleh. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan tidak semuanya sahabat, yang disampaikannya sahabat Mu'ad saja, yang lainnya tidak. Berarti boleh kata itu. Lihat kondisinya itu, siapa orangnya yang bisa diajak atau diberikan pejangan wasiat tanpa orang yang lain itu boleh itu. 21, kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketika menunggu penunggang keledai, beliau mau membonceng orang lain di belakangnya.
Rasulullah tidak sungkan-sungkan. Mu'ad itu digonceng di belakang Rasulullah itu. Sahabat Mu'ad. Berarti ada keistimewaan tersendiri Mu'ad itu. Diajak dibicarakan Rasulullah itu. Tanya, tahukah kamu haknya Allah? Tahukah kamu haknya hamba kepada Allah? Mu'ad, Allah, Rasul alam. Tidak tahu ya Rasulullah itu. Lantas jawab Rasulullah tadi, haknya Allah adalah satu. Beribadalah hanya kepada Allah dan janganlah kamu mensekutukan Allah. Maka haknya hamba kepada Allah, kamu hamba tidak akan diadab oleh Allah, tidak akan disiksa oleh Allah. Begitulah hadisnya secara singkat diceritakan Rasulullah kepada Mu'ad. 22. Boleh membonceng seorang di atas binatang jika binatang itu kuat. Kalau nggak kuat, ojo. Nggak boleh nyiksa itu. Ya. Jadi kalau kuat boleh bonceng itu. Kalau nggak kuat jangan itu. Tapi jelas kalau onta itu bonceng 3 itu kuat, apalagi 2, apalagi 1. Rasulullah kan punya onta namanya khusus. Oswa itu onta istimewa itu. 23. Keutamaan Mu'ad bin Jabal sudah kami terangkan di dasar. Mu'ad punya keistimewaan sendiri dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Walaupun begitu, yang rahimakumullah, Mu'ad pernah apa namanya itu? Kalau bahasa sekarang itu ya, ada salah seorang makmum sholat maghrib di Mu'ad. Mu'ad bacanya ayatnya panjang, suratnya panjang itu. Akhirnya Muharram ini meninggalkan Mu'ad. Pisah dengan Mu'ad. Selesai sendiri kemudian meninggalkan Mu'ad. Lantas beritanya rame viral di mana-mana. Kata Mu'ad, munafik, munafik. Begitu. Nyebar di mana-mana itu. Terdengar oleh Muharram. Muharram kan tidak enak itu, dikatakan munafik. Lantas Muharram ingin mencari Rasulullah, ketemu Rasulullah, dilala ketika itu Mu'ad di samping Rasulullah, bayangkan itu. Diceritakan gini, 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 gini. Betul Mu'ad? Betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan yang meninggalkan sholat yang dimarahi, Mu'ad yang dimarahi oleh Rasulullah. Bayangkan. Kamu begitu sholatnya itu. Sholat kok menjadikan fitnah kamu itu. Kalau lain kali kalau kamu sholat dengan orang banyak, apalagi sholat maghrib, ojo dowo-dowo sholat itu. Kenapa? Karena banyak makmum punya kepentingan. Seperti Muharram itu punya kewajiban dia kerja melok uang, penggaweane nyirami kurma. Kalau malam-malam tidak bisa nyirami, dia dipecat dari jeragamnya. Akhirnya dia meninggalkan Mu'ad. Begitu jamaah rahimakumullah. Jadi nanti akan kita bicarakan bagaimana sih jadi imam, jadi makmum pada pembahasan kitab ini secara khusus jamaah rahimakumullah. Ceritanya nggak tadi ke Mu'ad. Walaupun begitu Mu'ad itu pernah ditinggalkan makmumnya gara-gara panjang bacaannya itu. Ngerti nggih? 24. Yang terakhir ini. Bahwa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar. Dasar sekali ini. Fondasi yang pertama itu Islam, masalah tauhid. Sudah selesai itu, 24 kandungan isi itu. Monggo sebelum kami melanjutkan pada bab yang kedua, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Silakan, kalau ada yang mau tanya silakan. Monggo silakan. Ini monggo. 12. Perlu diingat wasiat Rasulullah. Oh, nomor berapa? Ini dah. Oh, oke. Kuburan ya. Oke. Ya.
Di sana apa? Oh, begitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Ngeten ceritane. Dulu ada keinginan memang kebijakan Arab Saudi. Ketika pemerintahan Arab Saudi berhaluan tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut dengan Wahabi. Wahabi itu kan istilah sebutan dari orang-orang yang nggak suka atau lawan-lawannya itu. Baik lawan politik maupun lawan dalam masalah paham keagamaan itu. Dikatakan paham Wahabi, Wahabi itu. Padahal aslinya itu kan paham wahidin, mentauhidkan. Tauhid ini ajarannya itu. Nama aslinya kan Muhammad bin Abdullah At-Tamimi. Kemudian disebut Wahab itu kan orang tuanya itu, ayahnya itu. Sejak ketika pemerintahan Arab Saudi, Saud itu kan memang kerajaannya Saud. Berhaluan sama dengan tauhidnya Muhammad bin Abdullah Wahab, maka keinginan kuat ketika itu makamnya mau dipindah supaya tidak dalam masjid. Kemudian berbagai macam dunia-dunia protes termasuk dari Indonesia, dari Ormas membuat namanya resolusi Hijaz gitu. Suratnya itu namanya itu. Yang kami sebutkan lah nggak enak jadi itu. Sampai kayak begitu. Akhirnya ya kebijakan tersebut nggak sampai dilaksanakan sampai sekarang ini. Jadi keinginannya kuat begitu mau dipindah makam Rasulullah itu dari masjid. Aslinya kan semuanya di luar masjid awalnya, di luas akhirnya masih dalam masjid. Tiga makam tersebut. Ya otomatis karena masjidnya semakin melebar, otomatis tiga makam tersebut ada di dalam masjid. Jadi keinginan kuat begitu, kemudian dunia semuanya protes, termasuk dari Indonesia, ormas dari Indonesia, protes semuanya begitu ya. Akhirnya pemerintah Saudi mengalah. Mengalah bukan arti kalah, bukan. Karena adalah Nyun Sewu ikuti pendapat banyak, asalkan berupaya tetap untuk membentengi akidah dengan cara begitu dipagar apa nih? Nggak kelihatan sama sekali itu kan. Jangankan kalau kita bilang dikit pun dimarahi jadi itu sama yang jaga di sana itu. Itu kan menunjukkan kehati-hatian kan. Jadi makamnya gitu. Itu dalam rangka ikhtiar, jangan sampai orang-orang yang masuk di Masjid Nabawi nanti ya pikiran-pikirannya hatinya tadi itu di samping ibadah kepada Allah nanti ia memuja-muja beribadah mengkuduskan kepada Rasulullah itu. Tetap dijaga itu. Entah mau sampai kapan nanti ya. Kalau seperti itu terus insya Allah ya sulit untuk bisa dipindah itu. Apalagi zaman sekarang yang dulu saya mulai pertama kali kuat-kuatnya paham Muhammad bin Abdul Wahab dengan Bani Saud tidak mampu, apalagi zaman sekarang. Ya, ya bagi Muhammadiyah ya dipindah atau tidak dipindah ya tidak ada masalah itu. Asalkan kita tetap bagi warga kita harus membentengi diri kita, jangan sampai kita ikut-ikutan ya orang-orang yang melaksanakan ketika sholat di masjid melakukan hal-hal yang dilarang itu aja. Syukur-syukur kalau kita bisa mengingatkan. Tapi di sana sudah yang jaganya ketat, polisinya sangat ketat. Jangankan di situ, mas, makam di luar pun dijaga itu ketat. Jadi itulah upaya pemerintah Saudi menjaga ketauhidkan orang-orang yang ketika sholat di masjid jangan sampai niatannya keliru. Di samping ibadah kepada Allah nanti ada tujuan-tujuan tertentu,
ngalah berkah itu. Bahaya tuh. Sampai-sampai sekarang rambutnya Rasulullah dibawa kemana-mana berkah itu. Temen apa enggak sanatin dia enggak ada jelek kadang-kadang di mana-mana itu. Sampai-sampai terompai Rasulullah berkah apa tidak loh? Terpa Rasulullah kalau masih hidup silakan itu memang ada namanya itu mas Rasulullah hidup. Tapi kalau sudah ada hubungannya ketika tidak ada dalil yang jelas-jelas bahwa terompa baju Rasulullah bahwa berkah tidak ada. Berkah itu barokah itu dari Allah berkah. Akhirnya kayak gitu. Jadi itu ya. Itulah sekali lagi bagi Muhammadiyah tentunya tidak masalah dipindah atau tidak dipindah malah syukur itu enak itu malah luas nggak lagi orang sholat nggak dipindah ya silakan asalkan kita bisa menjaga diri nggak sampai ikut-ikutan aja begitu yang bisa kami jawab gitu ya. Jadi karena apa nggak dipindah karena permintaan dunia itu ribut dunia Islam protes semuanya itu supaya dipertahankan. Jadi maka Rasulullah dan dua sahabat begitu ya ceritanya. Cukup? Yang lain monggo silakan kalau ada lagi silakan. Dah? Tidak ada, kita lanjutkan. Bab kedua. Keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Alladzi artinya orang-orang yang beriman dan tidak menodai atau mencampuri iman mereka dengan kedoliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman dan mereka itulah orang-orang yang menepati jalan hidayah. Terjemahannya jamaah rahimakumullah. Terjemahannya cukup? Menurut kami tidak. Kita butuh penjelasan-penjelasan lain, termasuk dalam kitab Tauhid diberikan penjelasan. Ya. Kalau sebetulnya dilihat dari segi bahasanya, Allah itu kan isim mausul. Sambungan di ada kalimat di depannya itu. Ini sambungannya itu. Yaitu allati yaitu orang-orang yang beriman. Walam yalbisu dan imannya tidak dicampur. Maksudnya dicampuri bahasanya yalbasu pakaiannya maksudnya. Enggak berpakaian iman mereka dicampuri dolmin. Dolmin apa? Dolmin itu syirik. Mereka iman tapi imannya tidak dipakai baju kesyirikan, campur ya syirikan. Ulaika mereka lahum yang imannya tadi bersih, dalam keadaan tenang, damai, tentram, ya. Bahkan wahubuh tadun, bahkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Mari kita lihat penjelasan ini. Ubadah ibnu Somit, seorang sahabat radhiyallahu an, menuturkan Rasulullah SAW bersabda. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah telah bersabda, man siapa saja syahida menyaksikan bersaksi Allah ilaha illallah, bahasanya tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali hanya yang berhak disembah hanya Allah saja. Wahdah esa, la syarikalah dan tidak sekutu bagi Allah baginya itu. Wa anna Muhammad dan Rasul Muhammad abduhu hamba wa rasul dan rasulnya itu. Wa anna Isa Abdullah, Isa itu hambanya Allah wa rasul dan rasulnya itu. Wa kalimatuhu dan kalimat al-qawa yang maksudnya ditiupkan atau apa ya? Qawa itu al-qawa itu bahasanya itu dilemparkan punya, tapi bukan dilemparkan ya. Ilal Maryam kepada ibunda Maryam. Wa ruhu minhu dan ruh darinya itu. Inilah yang diyakini orang-orang Trinitas itu apa? Terjadi ada Ruhul Kudus gitu ya. Wal jannah hak, surga itu hak kebenarannya. Wan nar itu hak, neraka hak. Adkhalahullah, Allah akan masukkannya al jannah surga. Alama kana terhadap apa-apa yang ada minal amal dari amal. Akhrajahu diriwayatkan oleh dua rawi yaitu Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Ibn. Fa Allah karena sunnah Allah harrama, Allah mengharamkan alam nar kepada neraka
siapa saja kola yang telah mengatakan la ilaha illallah itu. Yabtahi bidalik, dan mereka tetap sampai kekeh itu dengan kalimat tersebut. Wajah Allah, dan dia hanya mencari hanya ridhonya Allah. Jamaah rahimakumullah. Dari tauhid yang tulus ikhlas, sabit kuat, tidak pernah goyang, ya, tidak dicampuri kesyirikan. Dalam ibadah lurus tidak ada kecampuran syirik kecil, misalnya riya, maka jaminannya di sini Allah akan mengharamkan ya siksa neraka. Kadang-kadang jamaah rahimakumullah, kita ini memang ya tauhid kita sudah menjaga, kita berhati-hati. Syirik besar kita bisa menghindari. Kadang-kadang jamaah rahimakumullah dalam ibadah, misalnya sholat atau yang lain, kadang-kadang muncul saat kita sholat, saat kita misalnya puasa atau yang kadang-kadang ada perasaan wah itu masuk pas-pas dari setan. Nanti kalau kita nggak beri kepada Allah, itu bisa besar. Akhirnya kita merasa ujub. Nah, sum'ah, akhirnya ria ini. Itu syirik asghar. Tapi tidak batalkan tauhid, tapi dosa itu. Tauhidnya nggak batal itu. Tapi kalau kita misalnya ada seorang bertauhid, sholat, kemudian dia misalnya memuja-muja, mengkultuskan benda-benda selain Allah, menurut itu tauhid itu batal. Tapi kalau misalnya ada orang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat tiba-tiba ada perasaan wah gitu, nah ini itulah kadang-kadang muncul namanya perasaan menurut itu. Itu termasuk ya godaan-godaan itu. Ya syirik, tapi syirik azhar. Kata Rasulullah memang ibaratkan mempertahankan ikhlas itu ibaratkan orang menegakkan benang, tapi benangnya bukan benang basah itu. Angel kan. Ya apa benang basah kok ditegakkan? Angel kan. Tapi bagi orang yang ikhlas bisa itu, bayangkan itu. Angel tapi bisa kalau orang ikhlas. Kalau orang nggak Islam, angel, benang basah kok ditegakkan? Nggak iso. Makanya ya apa caranya? Ya kita berupaya supaya ibadah kita, sholat kita ini bersih sama sekali, tidak ada sandingan-sandingan perasaan-perasaan tertentu itu. Jadi angel, ikhlas itu. Walaupun begitu kita harus ikhtiar. Ya jadi itu. Ibaratkan tadi, benang hitam kok di angel kan. Tapi bisa bagi orang ikhlas. Jadi itu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ya telah bersabda, qala Musa, Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ulimni itu, ajarilah aku syai'an suatu, adkuruka, aku akan ingat kepadamu, fa'adzuku, dan aku berlindung kepadamu. Qala, Allah berfirman itu ya, kul ya Musa, ya Musa, la ilaha illallah, katakanlah pertama kali ucapan yang kamu ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Qala, Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, Rabb, ulu ibadika, semua ibadah, maksudnya hamba panjenengan, yakulu hadza, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gampang itu. Kata Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa minta diajari ilmu kepada Allah, zikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ucapkanlah pertama kali la ilaha illallah. Nabi Musa ternyata masih belum puas. Mengatakan, ya Allah, akeh wong iso gampang. Maksud gitu. Qala, Allah berfirman, ya Musa, law annas samawati sab'a, jika sesungguhnya langit-langit yang jumlahnya 7, wa amiruhuna itu, dan urus-urusannya itu, wiri yang lain, wardini, dan bumi ada 7 pelapis, fi diletakkan dalam satu genggaman, ya genggaman apa namanya, telapak tangan, wala ilaha illallah fi kaf, dan kalimat la ilaha diletakkan genggaman yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat yang satu ini misalnya kalimat tauhid, yang satu ini semuanya dunia seisinya di sini ditimbang itu, maka tidak bisa mengalahkan beratnya timbangan la ilaha illallah.
Gak bisa kalah, masih tetap di atas dari semua apa-apa yang ada di dunia ini, maksudnya begitu. Malat bihinna itu tidak akan bisa dikalahkan kalimat la ilaha illallah. Itulah keistimewaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak bisa dikalahkan apapun. Langit-langit yang 7, dunia seisinya semuanya diukur dengan beratnya kalimat la ilaha illallah, tidak bisa mengalahkan beratnya timbangan kalimat la ilaha illallah. Masih hadis lain ya rahimakumullah ya. Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan dari Anas, aku mendengar Rasulullah SAW. Ini berarti hadis qudsi ya rahimakumullah. Kalau Allah berfirman, ya ibnu Adam, hei anak Adam, lau ataitani bi urabil ard, seandainya aku datangkan bi urabil ard, ya, sepenuh bumi ini. Jika kalian datang kepadaku dengan sepenuh bumi khotoan, dosa-dosa itu. Semua laki ini kemudian kami jumpai kamu kepadaku, kami temukan atau kamu menemui aku, la tusyriku bi, tidak menyentuhkan aku sesuatu pun. La ataika, pasti aku akan datangkan kepada kalian bikurobia, berarti tadi salah ketik itu. Bukan bikurobia, sepenuh maghfirah itu. Artinya ketika kita membuat dosa-dosa sepenuh bumi ini kepada Allah. Pokoknya tidak dosa syirik, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Itulah sebetulnya menjadi harapan kita ya rahimakumullah, sebagaimana disebutkan dalam surat Nisa 2 ayat itu. Dosa semuanya akan diampuni oleh Allah kecuali dosa satu yaitu syirik. Jadi itulah harapan kita sekali lagi, walaupun kita tidak pernah luput dari ada kesalahan dosa, asalkan kita tidak pernah melakukan syirik kepada Allah, datang kepada Allah nanti pada hari kiamat, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan bab ini jawab rahimakumullah ya. Satu, luasnya karunia Allah, itu kemurahan Allah kepada kita diberikan. Dengan kalimat tauhid bisa menjadikan kita hidup menjadi tenang, tentram, dan mulia lebih-lebih nanti pada hari kiamat. Memang itulah yang kita cari hidup dan rahimakumullah. Tidak ada yang kita cari kalau kita tidak hidup yang mulia, tentram, lebih-lebih pada kehidupan akhirat. Boleh jadi mungkin di dunia mungkin ya, kita mungkin dari segi materi mungkin pas-pasan, tapi kita karena punya pegangan tauhid dan rahimakumullah, kita tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa cemas, apalagi merasa bingung. Kenapa? Karena kita punya pegangan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi jaminan kita. Ini sudah bisa. Oke. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang menanyakan, monggo silakan. Kalau ada, monggo silakan. Kalau tidak ada, ya kita akhiri saja. Sampai di sini jamaah rahimahullah kajian kita pada bab 2, yaitu pada kandungan yang pertama ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa memberikan penguatan tauhid keimanan kita, agar kita betul-betul ya bisa merasakan kelezatan atau manisnya beriman, ketentraman saat kita merasakan hidup pada saat sekarang di dunia, lebih-lebih nanti keamanan, keselamatan hidup pada hari kelak kemudian di hari akhirat. Apabila ada yang keliru kami nyampaikan ya, sebagai manusia biasa kami sadar banyak salahnya, banyak khilafnya, oleh karena kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.